Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap ya melihat video Ibu ya? Sekarang pada hari ini Ibu akan menyelesaikan tentang matematika peminatan, yaitu hubungannya masih dalam bentuk vektor, ya, yaitu tentang kesimetrian, ya, kesimetrian pertemuan yang ke-11, ya. Pada pertemuan yang ke-11 ini kalian akan Ibu review atau mengulang sedikit pelajaran tentang vektor, ya. Kalian masih ingat tidak dengan vektor atau kalian masih sudah lupa, ya? Yaitu tentang vektor, yaitu tentang kesimetrian pada segitiga dan titik tengah, serta dalil-dalil intrinsik dan dalil-dalil tentang segitiga. Ya. Yang pertama, sifat-sifat kesimetrian pada segitiga dan sudut pada bidang. Ya, jadi ada kesimetrian, ada sudut pada bidang. Ya. Apa itu yang disebut dengan kesimetrian pada segitiga? Kesimetrian pada segitiga ada 4, yaitu garis sumbu, garis tinggi, garis berat, dan garis bagi. Ya. Nah, apakah itu garis sumbu itu apa? Garis sumbu adalah sebuah segitiga atau garis pada segitiga yang tegak lurus dan melalui titik tengah setiap sisi segitiganya. Atau garis sumbu pada segitiga adalah garis yang terletak atau yang tegak lurus dan melalui titik tengah setiap sisi segitiga tersebut. Pasti sisi segitiga itu ada 3 pastinya, ya. Kalau segi 4 ada 4 dan seterusnya. Yang dapat membagi setiap sisi tersebut secara simetris. Simetris itu secara sama, ya, sama, ya. Perhatikan gambar satu-satu. Ya, dilihat sini gambarnya. G adalah garis sumbu terhadap AB, ya. Perhatikan ya. G adalah garis sumbu terhadap AB. Ini adalah garis G ini yang tegak lurus. Dia tegak lurus pada garis HB, pada garis AB, ya, terhadap garis AB, itu maksudnya pada garis AB. Dan H adalah garis sumbu, ini dia H-nya, garis H-nya, perhatikan, garis sumbu terhadap vektor AC, ya. Nih, jadi A dengan titik ini pertemuan H dengan AC, ya, sama panjang besarnya. Jadi lambang-lambang seperti ini artinya sama panjang. Di mana titik pertemuan AC dengan garis H adalah siku-siku, ya, siku-siku di sini ya, titik bertemunya antara si AC dengan garis H, yaitu sudut siku-siku. Kemudian kamu perhatikan lagi di mana A dengan titik yang berpotongan pada garis H dengan garis G itu sama, yaitu siku-siku juga, yaitu sama panjang. Jadi A dengan titik potong yang H tegak lurus G dengan H tegak lurus G pada B atau pada titik B itu sama panjang dengan titik A. Ya, itu garis sumbu. Sekarang apa itu yang disebut garis bagi? Garis bagi adalah garis yang membagi setiap sudut. Hati-hati, setiap sudut, kata-kata sudut nih ya. Setiap sudut dalam segitiga menjadi 2 sudut sama besar. Ya. Nah, perhatikan gambar 1, 2. G adalah garis bagi sudut A dan H adalah garis bagi sudut C. Ya, ini dia nih. G dan H saling tegak lurus ini ya. Yaitu G adalah garis bagi
sama dengan sudut A. Ini garis bagi sudut G-nya nih, ini G-nya nih sama dengan sudut A nih di sini ya. Jadi si A1 sama dengan si A2. Itu maksudnya ya. Si Y sudut C adalah si Y1 sama dengan si Y2. Begitu ya. Jadi ini baru 2 buah garis bagi. Harusnya ada 3 pada segitiga. Kenapa? Karena sisinya ada 3. Ya, jadi kalau kamu ingin lebih jelas lagi pada pertemuan antara kedua buah garis ini akan bertemu satu buah titik, maka kita hubungkan ke titik B. Berarti ada 3 buah garis bagi ya, A, B dan C gitu ya. Oke. Yang ketiga, garis berat. Apa sih yang disebut dengan garis berat? Garis berat adalah garis yang membagi setiap sisi secara simetris, secara sama besar. Dan melalui titik sudut di hadapan sisi yang bersangkutan. Di hadapan sisi yang bersangkutan. Sisi yang bersangkutan yang mana? Ya ini misalnya sisinya sisi AC. Ya, sisi AC. Nah, itu yang disebut dengan sisi bersangkutan. Sisi yang lain yang mana? Si BC. Sisi lain lagi yang mana? Sisi AB. Nah, karena ini hanya menunjukkan 2 buah garis berat, seharusnya 3 ya, tinggal kamu tarik dari titik A ya, sehingga memotong pertemuan antara si garis H dan garis G yaitu sini. Nah, itu ya. Itu disebut garis berat juga. Jadi ada 3 HGF misalnya ya. Nah, sisi yang bersangkutan tersebut ya yaitu yang mana? Yaitu yang si AC ya dan si AB. Si AC dan si AB, sedangkan si BC belum Ibu perlihatkan. Kalau si BC berarti dari si titik A. Ya, kamu ambil garis yang memotong garis H dan garis G. Ketemulah dia di sini titik apa namanya terserah. Misalnya HGF ya, titik ini ya, yaitu membagi 2 garis BC. Begitu ya. Oke. Itu namanya garis berat ya. Nah, sekarang garis tinggi apa itu? Garis tinggi ya. Perhatikan gambarnya, garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan setiap sisi segitiga. Berarti ada 3 garis yang tegak lurus pada sisi-sisi segitiga. Ya. Dan melalui titik sudut di hadapan setiap sisi tersebut. Nah, ini dia. Nih, perhatikan gambarnya. Ya. Di sini ada 2 juga, Ibu tampilkannya hanya 2, yaitu dari garis AC ya terhadap titik B, kemudian dari garis AB terhadap titik C. Nah, untuk garis BC terhadap titik atau sudut A belum Ibu ambil, tinggal kamu tarik tegak lurus. Nah, di sini dia. Ya, pertemuannya dia ketiga buah garis tinggi ada di sini. Gitu ya. Jadi mereka sudutnya salin siku-siku ya. AC siku-siku di pertemuan titik D, kemudian AB siku-siku di tegak lurus dengan titik C ya, kemudian kita buat BC terhadap titik A tegak lurus ya, berarti masing-masing 90 derajat ya. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Ya, kamu udah perhatikan. Kemudian garis G adalah garis tinggi segitiga AB vektor. Garis G adalah garis tinggi ya segitiga pada sisi vektor AB tadi dikatakan yang melalui titik C. Nah, jadi tegak lurus dia sisinya. Garis H, yaitu yang ini, adalah garis tinggi sisi AC.
yang melalui B. Gitu ya. Ini terserah kamu beri nama titik apa, terserah saja. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 4, AC-nya 5, dan BC-nya 6. Kamu bayangkan itu ya. Titik D terletak pada garis BC dan sehingga AD adalah garis bagi. Itu contoh soal untuk garis bagi ini ya. Tentukan panjang BD, CD, dan AB. Ya, kita perhatikan gambar yang kita buat dari kata-kata kalimat soal ini ya, yaitu segitiga ABC. Ya, karena AD tadi dikatakan AD adalah garis bagi. Perhatikan gambar ya, gambarnya ini perhatikan. Maka dalam segitiga ABC, jadi AD-nya ini garis bagi terhadap apa? Terhadap sisi BC. Gitu. Ya. Sehingga berlaku BD sama banding CD, BD banding CD sama dengan AB banding AC. Gitu. Ibu ulangi, BD banding CD sama dengan AB banding AC. Ya. Maka BD banding CD sama dengan 4 banding 5. Ya, 4 banding 5. Ya kan? BD banding CD 4 banding 5. Berapakah panjang CD-nya? Kan CD belum diketahui, kita cari CD-nya. Yang diketahui adalah BC ya, bukan CD. CD adalah perbandingannya kan 5 dia ya. Di hadapan D ada sisi AC yaitu 5 panjang si AC. 5, ingat ya, perbandingan garis yaitu 5 dibagi 4 ditambah 5 kali sisi BC. Jadi 5/9 dikali 6. Sisi BC-nya kan 6. Ya, jadi 10/3. Berapakah panjang BD? BD. Ya, BD adalah di hadapan D pada segitiga ABD adalah 4. 4 dibagi dengan atau berbanding dengan 4 tambah 5 dikali BC juga. Jadi 8/9. 8/3. Sorry, kita sederhanakan ya. Kemudian berapakah panjang AD? AD bisa kita, karena kita sudah mengetahui si CD, si BD-nya, kita bisa menyelesaikan si AD dengan dalil Pitagoras. Ya, karena dia siku-siku kan, makanya kita pakai Pitagorasnya. Ya. AD kuadrat dikali 6, jadi si AD garis tinggi dikali 6, ya, sama dengan 10/3. 10/3 dari mana? Dari si CD. Sama dengan CD, ya ini CD kali perbandingannya, kali 4 kuadrat. Ditambah 8/3, 8/3 dari si BD. Ini ya, dari si BD. Ya. Kali dengan perbandingannya berapa si BD di hadapan si D, yaitu 5 kali 5 kuadrat. Dikurang 10/3 dari si CD, ya, dikali 8/3 dari si BD dikali si BC. Gitu ya. Maka hasilnya adalah si AD-nya adalah 10/3. Jadi semuanya sudah ada ya, panjang sisi-sisinya. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan AB adalah C, BC adalah A diwakili oleh A, dan AC diwakili oleh B. AD adalah garis bagi sudut A. Ada gambar ini. AD adalah garis bagi sudut A. Ini kan sudut A ya, jadi kita bagi 2 ini si AD-nya.
Ya, sudut BAD dan sudut CAD. Ya. Kemudian AD adalah garis bagi sudut A. Misalkan, ini pemisalan kita ya, BD adalah A1, sedangkan DC adalah A2. Dan panjang si AD adalah D. Yang ditanya pembuktiannya, buktikan bahwa garis bagi adalah D kuadrat. Jadi garis bagi adalah D kuadrat dikurang B, ya, dikurang dengan B kali C, B-nya adalah ini, ya. B kali C dikurang A1 kali A2. Ya, B kali C dikurang A1 kali A2. Ya, perbandingan garis ya. Maka A1 banding A, A1 banding A itu adalah si BC. Ya, perwakilan BC adalah si A. A1 banding A sama dengan C ya, dibagi B tambah C. Ya, dibagi B tambah C. Oke. Sekarang bagaimana cara mencari A1-nya? A1 tinggal kita kali silang saja. Ya. C dikali A dibagi B ditambah C. Ya, tinggal kita kali silang. Ini dengan ini dikali ini dengan ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingan A2? A2 dibanding dengan A atau A2 banding BC adalah B, ya, si B berbanding B ditambah C, yaitu kali silang lagi. Maka A2 adalah A kali B per BC. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, sekarang kita buktikan. Pertanyaan itu kita buktikan. D2 kali A, D kuadrat ya, D kuadrat kali A itu adalah A1 dan A2 ya. D2 kali A sama dengan A1 dikali B ditambah A2 dikali C. Gitu ya. Oke. Dikuadratkan dikurang A kali C dikali A. Jadi A1 kali A2 dikali A. A-nya adalah si BC. Dari sini kita dapat peroleh D kuadrat kali A. D kuadrat kali A sama dengan, nah ini kan sama-sama A1, A2 ya. Kita keluarkan. Ya. C dibagi B plus C, ya, dibagi B plus C dikali A kali B kuadrat ditambah B dibagi B plus C kali A kali C kuadrat dikurang A1 kali A2 kali A. Ya, ini sambungannya ke sini ya nak ya. Ini dia, dari sini ya. Sekarang A2-nya, sekarang D2-nya berapa? D2-nya tinggal kita kalikan ini. Ini kita kalikan ya, ini juga kita kalikan ya. Kemudian kita kurangkan dengan si A1 A2-nya. A dengan A kita hilangkan karena masing-masing unsur, masing-masing ini kan ada tiga bagian ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Karena masing-masing bagian A, bagian pertama, kedua, dan ketiga ada A-nya, kita kalikan dengan atau kita bagi dengan A. Ya, maka kan dia menjadi C per B plus C dikali B kuadrat. Yang ini B per B plus C dikali C kuadrat dikurang A1 kali A2. Tinggal itu kan saya. Baik, D kuadratnya adalah AB kuadrat per B plus C ditambah BC kuadrat per B plus C min A1 kali A2. Nah, dari sini kita lihat sama-sama bisa kita bagi dengan B kali C kan. Ya. Jadi D kuadrat sama dengan B kali C
Ya, kita bagi B-nya ya. B kali C ya dikali dengan B tambah C. Gitu ya. Per B ditambah C dikurang A1 dikali A2. Maka jawaban kita terbukti bahwa D kuadrat itu adalah BC dikurang A1 kali A2 ya, terbukti. Jadi permintaan soal dapat kita selesaikan ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Tentukan luas daerah pada gambar. Perhatikan gambarnya. Ini udah ada, sudah diketahui gambarnya. Ini namanya terserah saja, mau segitiga PQR, mau segitiga KLM, mau segitiga ABC, ya terserah kalian. Ya, panjangnya masing-masing 17 cm, misalnya dia di sini adalah ABC, berarti panjang AB 17 cm, panjang BC 11 cm, dan panjang AC 16 cm. Masing-masing pertemuan dari garis bagi tersebut dia mempunyai panjang sisi yang sama panjang. Ya. Nah, karena ditanyakan luas, berarti kita harus cari kelilingnya dulu. Karena ini keliling segitiga sudah ada nih sisi-sisinya. Jadi kita langsung masukkan rumus keliling saja. Ya. Keliling adalah, S ini adalah kelilingnya, lambang keliling. Keliling sama dengan setengah kali panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C. Nah, kalau dia segitiganya PQR berarti setengah kali panjang P ditambah panjang Q ditambah panjang R. Setengah atau dibagi 2 sama saja. Atau boleh juga 2S sama dengan 17 ditambah 16 ditambah 11. Nah, berarti hasilnya 88 ya, jadi hasilnya adalah 44 kita bagi dengan 2 karena dia 2S ya. Hasilnya 22. Mencari luas segitiga apa saja ya. Yang diketahui 3 buah sisinya yaitu keliling akar dari keliling dikali keliling dikurang panjang sisi yang satu dikali panjang sisi yang satu lagi dikali S dikurang panjang yang satu lagi. Ya. Jadi karena dia tadi kelilingnya 22 berarti 22 kali 22 min. Min berapa sisinya? 17 kali 22 min sisi yang satu 16 kali 22 dikurang sisi yang satu lagi. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 22 akar 15. Nggak boleh pakai koma-komaan ya atau desimal ya, tidak boleh masuk ke akar ya. Kita lanjutkan nomor 4. Kalau ada pertanyaan bertanya ya. Pada segitiga ABC panjang sisinya dinyatakan dengan A, B, dan C. Ya, jadi AB diwakili oleh A, misalnya seperti itu ya. BC diwakili oleh si B, misalnya seperti itu. Panjang garis berat dari titik sudut A dinotasikan dengan MA. Jadi panjang dari sudut A. Kalau MB berarti panjang dari sudut B dan seterusnya. Buktikan bahwa panjang dari titik garis berat dari titik A adalah akar dari 2B kuadrat ditambah 2C kuadrat dikurang A kuadrat per 4. Yuk kita buktikan. Baik, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Ya, kita mencari si panjang sudut melalui titik A, berarti yang ini nih, AD berarti. Ini harus tegak lurus ya. Ini berarti dia AD. Ya, AD. MA kali A, ini A-nya itu adalah A1 ditambah A2, itu maksudnya.
A atau A-nya adalah si BC. Ini semuanya nih disebut A. Karena dibagi dua, karena ada dua bagian, berarti Ibu katakan A1 dan A2. Ya. Jadi MA kuadrat dikali A sama dengan A1 dikali C kuadrat, ya, ditambah A2 kali B kuadrat min A1 kali A2 kali A. Ya. Kemudian kita sempurnakan, ya. MA kuadrat kali A sama dengan setengah AC kuadrat. Kenapa setengah? Tadi kan ada A1 dan A2. Karena ada 2A ya, jadi setengah. Jadi di sini nggak pakai lambang A1, A2 lagi. Ya, langsung Ibu bagi 2. Ya. Setengah A kali C kuadrat atau alas kali tinggi, begitu kan ya. Ditambah setengah A kali B kuadrat. Ya, ini kan A, ya, ini A, ini B gitu ya. Min setengah A kali setengah A kali A. Jadi A-nya ada, ya, ada 1,5 ya, ada 3A gitu ya. Maka MA kuadrat sama dengan, nah ini kan masing-masing mempunyai AA nih. Di MA-nya ada A, di AC-nya ada A, di AB-nya ada A, di setengah A ada A juga. Jadi kita bagi dengan A. Ya. Jadi A yang ini ruas kiri maupun ruas kanannya hilang. Ini karena sudah kita bagi. Bukan hilang begitu saja ya. MA kuadrat sama dengan setengah C kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat. Setengah kali setengah, 1/4 ya, A kali A kuadrat. Gitu ya. Maka MA kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya, 4. Ya. Jadi 2C kuadrat ditambah 2B kuadrat min A kuadrat per 4. Ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama kuadrat, kita akarkan, kita kuadratkan. Jadi kuadrat yang kiri hilang, gitu ya. Nah, yang ini menjadi akar, yang kanan menjadi akar dari 2B kuadrat ditambah 2C kuadrat dikurang A kuadrat dikurang per 4. Ya. Terbuktilah soal nomor 4. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Diketahui segitiga ABC ini semua adalah contoh-contoh soal dari garis tinggi, garis berat, garis bagi. Ya. Diketahui segitiga ABC dengan AB adalah 13, BC adalah 20. Garis tinggi, nah ini contoh soal garis tinggi ya. Garis tinggi ditarik dari titik B dan memotong sisi AC di D. Perhatikan gambarnya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian panjang AD adalah 12, sedangkan tentukan luas segitiga ABC dan panjang garis tinggi yang ditarik dari titik B. Yang ditarik dari titik B, berarti BD, begitu kan? Ya, baik, yang mengerti ya. Kita jawab. Jadi ada 2 pertanyaan soal ini. Pertama luasnya, yang kedua garis baginya. Ya. Diketahui segitiga ABC, AB-nya 13, BC-nya 20, BD adalah garis tinggi AC, AD-nya 12. Ya. Yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC dan panjang BD. BD ini garis tinggi. Ya. Untuk mencari BD, kita mudah sekali karena dia siku-siku di sini, di D. Ya. Maka kita gunakan Pitagoras, yaitu AB kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Hasilnya akar 25, 5. Nah, kita cari, yang kita inginkan adalah si CD. CD belum diketahui. Ya, kita cari dengan Pitagoras lagi, yaitu akar dari 20 kuadrat. Nah, DC. Ya,
DC sama dengan DC, BC ya, DC nih ya, DC yang ini ya, garis tinggi ya, sama dengan si panjang si BD ya. Berarti kita kurang dengan si BD. Ya. Maka CD-nya adalah, ya, CD-nya adalah 20 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 5 akar 15. Jadi luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2, begitu kan? Jadi setengah kali alas, alasnya adalah 5, alasnya adalah si BD-nya, tingginya adalah si BD, kali alasnya yaitu 12 ditambah dengan si CD. CD-nya tadi kita dapatkan 5 akar 15. Ya, jadi hasilnya adalah setengah kali 5 kali 12 ditambah setengah kali 5 kali 5 akar 15. Ya. Jadi 30, ini kan 60 nih, 60 dibagi 2, 30. Ya. Kemudian 5 kali 5 akar 15, 25 akar 15 bagi 2. Nah ini tidak bisa dijumlahkan karena yang satu ada akarnya, yang satu tidak ada akarnya. Jadi berbeda. Jadi diamkan saja. Bagian kedua yaitu sifat sudut pada segitiga. Jadi sifat-sifat sudut pada segitiga itu sebenarnya apa? Ingat, jumlah setiap segitiga apapun, jumlah sudutnya, besarnya, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Coba kita buktikan. Kita buktikan dulu. Jangan iya saja, kita buktikan benar tidak dia 180 derajat. Kita buktikan, kalian perhatikan gambar pertama, 2, dan ketiga. Gambar pertama, segitiga ABC sembarang dengan A adalah sudut alfa, B adalah sudut beta, dan C adalah sudut theta. B beta, C theta, atau gamma juga boleh. Ya. Kemudian dari sini, dari gambar A, kita dapatkan, ya, kita buat dari gambar A, kita pindahkan ke gambar B, kita tarik garis yang sejajar dari titik C, garis yang sejajar dengan AB dari titik C. Ibu tarik garis sejajar AB. AB-nya ini tambang sejajarnya. Jadi dia memotong titik C. Ya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar bagian C. Dari gambar kedua kita peroleh sudut A adalah sudut ACP. Sudut A sama dengan sudut ACP. ACP. ACP itu sudut A. Ya. Sifat dari berseberangan dalam. Ya. Sudut B, kita lihat sudut B. Ya, sudut B sama dengan sudut BCQ. BCQ sama, berseberangan dalam juga. Ya. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita peroleh gambar C. Jadi dari seberangan dalam tadi ya, si A, CP dan si B, CQ. Gitu ya. Nah, kemudian dari kita peroleh gambar C dari persamaan 1 dan 2, kita gabungkan itu ya. Sudut ACP ya dan sudut C serta sudut BCQ membentuk garis lurus. Nah, dia membentuk garis lurus sama dengan yang tadi ya. Kita buat garis sejajar AB, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut beta adalah 180 derajat. Ya. Jadi permintaan soal sudah kita buktikan.
180 derajat itu sifatnya adalah sudut berpelurus. Tadi berarti kita sudah melampaui sudut berseberangan dalam dan sudut berpelurus. Berarti 180 derajat. Ya. Contoh soal sudut berpelurusnya, misalnya, pada segitiga PQR, sudut P adalah 2X. Sudut Q 90 derajat dan sudut R adalah 3X. Tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut. Berarti 2X ditambah 90 derajat ditambah 3X sama dengan 180. Maka X-nya kita peroleh 18 derajat. Berarti sudut P-nya adalah 2 kali 18, 36 derajat. Sudut Q-nya sudah diketahui 90 derajat dan sudut R-nya 3 kali 18 derajat, yaitu 54 derajat. Ya, sudah bisa. Tadi sudah dalam bentuk segitiga, sekarang dalam bentuk segi empat. Sifat kesimetrian persegi, misalnya Ibu contohkan persegi, nanti boleh persegi panjang, nanti boleh belah ketupat, dan seterusnya. Ya. Segi empat adalah mempunyai 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Jadi ada 3 model, 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 lagi simetri putar, simetri lipat. Ya. Simetri lipat itu apa sih? Simetri lipat itu adalah banyaknya lipatan-lipatan pada bangun datar yang membagi bangun datar tersebut, ya, sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut menutupi setengah bangun yang lain. Jadi kita lipat-lipat, kalau kita gambar burung itu kan kita lipat-lipat, ya, seperti itu. Maka sumbu simetri merupakan garis yang dapat membagi sebuah bangun datar. Jadi sumbu simetri merupakan garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi 2 dan sama besar atau kongruan. Ya. Perhatikan segi 4 tersebut. Ini ya. Nah, dari segi 4 ini ya kita buktikan dia ada beberapa sumbu simetri. Ya, yang dia nih putus-putus ini disebut sumbu simetri ya. Ada berapa kita ambil? Kita ambil dari tegak lurus dulu. Dari tegak lurus, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Sudah dapat 2 ya. Kemudian silang ke kiri dan silang ke kanan, dapat 2 lagi. Jadi ada 4 sumbu simetri. Ya, 4 sumbu simetrinya. Sebuah bangun datar mempunyai simetri putar apabila bangun datar tersebut diputarkan. Ya, diputarkan kurang dari 1 putar penuh. Artinya begini, dia kalau diputar kurang dari setengah putaran, kurang dari setengah putaran, misalnya 85 derajat, 75 derajat ya. 1 putaran itu ya 360 derajat kan, kalau kurang berarti harus kurang ya, kita putar berulang-ulang. Ya. Maka diperoleh bayangan-bayangan yang tepat. Jadi dia simetri. Jadi kita putar berapa saja dia akan simetri terus dengan segitiga-segitiga yang lain. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan nomor 1. Ya. Gambar nomor 1 ini biasa saja. Ya. Gambar nomor 2, ini nomor 1, ini biasa A, B, C, D. Kita tempatkan di mana saja boleh. Nah, kemudian diputar. Ya, kita putar. Ya. Dari D kita putar. Jadi D-nya sekarang ada di sini. A-nya pindah ke kiri bawah, B-nya pindah ke kanan, C-nya pindah ke atas. Yang kedua ya, jadi kita putar.
Yang ketiga, tadi A-nya ada di sini. Ya, sekarang kita putar berlawanan. Ya, kita putar berlawanan. Tadi sudah 1 kali kan? Ya, kita putar udah 1 kali, kita putar ke sini. Nah, tadi A-nya ada di sini. Ya. Jadi B-nya ada di sebelah sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. 3 kali yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat, A-nya ada di sebelah bawah kanan. Jadi itu A harus ada di titik kiri, ya, atas kiri, kanan atas, dan bawah kanan. Mereka yang lain juga demikian. B, C, dan D juga demikian. Jadi masing-masing ada 4. 4 sumbu putar, 4 sumbu lipat, dan 4 simetri. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke sifat lingkaran. Jadi ingat ya, ada simetri, sumbu simetrinya ada 4, kemudian ada sumbu simetri putarnya, kemudian ada simetri lipatnya, masing-masing ada 4. Ya. Baik, yang keempat yaitu sifat lingkaran. Sifat lingkaran kita tarik kemana saja pasti ada lawannya. Kita tarik garis kemana saja boleh. Karena kenapa demikian? Karena lingkaran itu mempunyai banyak sekali titik. Jadi setiap kita masukkan ke titik yang satu ada pasangannya di bawahnya. Yang satu lagi ada lagi pasangannya. Jadi banyak sekali kesimetrian yang ada pada lingkaran. Ya, kita singkat dengan N sisi pada lingkaran. Sudutnya, sumbu putarnya atau simetri putarnya, sumbu simetrinya, dan simetri lipatnya. Itu ada N kali. Jadi ada N banyak N itu banyak ya. Jadi sudah kita bicarakan tentang segitiga, tentang segi 4, ya, kemudian tentang lingkaran sudah kita bicarakan ya. Baik, sekarang kita masuk ke titik tengah dan intercept pada segitiga. Titik tengah pada segitiga yang sebangun, konsep kesebangunan masih ingat ya, yaitu 2 segitiga. Konsep kesebangunan 2 segitiga yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian. Bersesuaian itu artinya yang berhubungan ya. Yang bersesuaian dan sama besar. Perhatikan gambar 1-1 ini. Jika segitiga ABC dan segitiga PBQ merupakan 2 buah segitiga yang sebangun. AC sejajar dengan PQ. Ya. Segitiga. Jadi segitiga ABC sama dengan segitiga PBQ. Kenapa demikian? Ya. Karena mereka saling sejajar, si AC dan si PQ-nya sejajar. Ya. PQ dan AC sejajar, maka sudut PBQ sama dengan sudut ACB. Dan sudut QPB sama dengan sudut CAB. Jadi diputar-putar kemana saja bentuk sudutnya sama. Ya. Nah, karena masing-masing sudut sehadap, kita sebut sehadap ini ya, C dan Q, kemudian A dan T itu sudut sehadap. 2 segitiga sebangun memiliki perbandingan panjang sisi yang bersesuaian dan sama. Sehingga AC banding PQ sehingga AC banding PQ sama dengan AB banding PB. Ya, ulang. AC banding PQ sama dengan AB banding PB sama dengan BC banding BQ. Jadi ada 3 ya. Atau boleh juga seperti ini. PQ banding AC sama dengan
PB banding AB sama dengan BQ banding BC. Jadi ini boleh, ya. Contoh soalnya, perhatikan gambar satu-satu. Ini gambar satu-satu yang tadi itu yang pertama sekali. Gambar satu-satu. Nah, ini ya, perhatikan ini ya. Jadi berhubungan dengan gambar satu-satu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jika AC-nya 8 cm, AP-nya 4 cm, dan PB-nya 6 cm, tentukan panjang PQ. AB sama dengan AP ditambah PB. Sama dengan 4 ditambah 6, 10. Kenapa 10? Kenapa demikian? Karena segitiga ABC dan segitiga PBQ sebangun. Ya, jadi jelaslah dia bahwa PQ banding AC sama dengan PB banding AB. Nah, kita kali silang sampai di sini. PQ adalah AC kali PB dibagi AB. Ya, karena mereka sudah kita cari dan sudah kita ketahui dalam soal juga, maka hasilnya kita langsung dapatkan 4,8. Jadi panjang si PQ vektor adalah 4,8 cm. Ya. Kita lanjutkan bagian kedua, tadi dari segitiga, sifat-sifat segitiga, sekarang dalil intercept pada segitiga. Dalil intercept berbunyi, jika sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya, ya, ini salah satu sisi AB, maka perbandingan ruas garis hasil perpotongan. Jadi hasil perpotongan itu yang D dan E pada sisi pertama sama dengan perbandingan rumus garis hasil perpotongan yang bersesuaian pada sisi-sisi kedua. Perhatikan gambar 1-2 ini. DE sejajar dengan AB dan memotong sisi AC di titik D. Dan BC di titik E. Berdasarkan dalil interceptnya seperti ini, AD banding CD adalah BE banding CE. Nah, buktikan dalil intercept ini benar apa tidaknya. Sekarang kita buktikan. Segitiga DEC sebangun dengan segitiga ABC. Kenapa? Karena ada garis yang sejajar. Sehingga CD banding AC sama dengan CE banding BC. Ya. CD dibagi dengan AD plus CD adalah CE dibagi BE plus CE. Masing-masing kita kalikan, kali silang. Ya, kita kali silang. Ya, ini kita kalikan 1 per 1. Ini juga kita kalikan 1 per 1, diperoleh lagi nih. Ya. Masing-masing mempunyai CD. Sebelah kiri mempunyai CD. Ya. Sebelah kanan mempunyai CE. Ya. Jadi CD dikali dengan BE sama dengan CE dikali dengan AD. Ya. Dari sini kita peroleh BE banding CE sama dengan
AD banding CD. Jadi dari hasil ini. Ya. Atau boleh juga kita balik, AD banding CD adalah BE banding CE. Ini atau yang ini sama. Itu dalil dari intercept. Jadi terbukti dalil intercept tersebut. Ya. Selain itu, dia juga bisa berbunyi jika ada beberapa garis sejajar yang dipotong oleh dua garis lainnya, maka perbandingan panjang ruas yang bersesuaian selalu sama. Perhatikan gambar 3. Garis G, H, dan I ya, saling sejajar dan dipotong oleh garis K dan L. Ini saling sejajar, ini GHI. Ya, dipotong oleh garis K dan L. Berdasarkan dalil intercept, AB banding PQ sama dengan BC banding QR sama dengan AC banding PR. Ya. Contoh dalil interceptnya yaitu perhatikan gambar 1.4 jika ST sejajar PQ, PR-nya adalah 10 cm, RS-nya adalah 6 cm dan QR 15 cm. Hitunglah RT dan QT. Jadi ini dan ini ya perbandingan. RT banding QT adalah RS banding PS. RT-nya belum kita ketahui, jadi kita umpamakan si X. QT-nya juga belum diketahui, kita ganti dengan si X. Ya, RS-nya sudah kita dapati yaitu 6 dan PS-nya juga kita sudah dapati dari si soal yaitu 4. Ya. Kemudian kita kali silang, ya, dapatlah X-nya 9 cm. Maka panjang RT-nya adalah 15 dikurang 9 cm, yaitu 6 cm. Yang ketiga, dalil titik tengah segitiga. Pada sebuah segitiga, ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga. Ya, sisi ketiga segitiga tersebut. Ya. Perhatikan gambarnya. N adalah titik tengah KM dan O adalah titik tengah LM. Berdasarkan dalil titik tengah yang tadi disebutkan, maka KL sejajar dengan NO dan NO setengah KL. Buktikan. Ini ya, kita buktikannya. Ya. NO banding KL sama dengan MN, NO banding KL sama dengan MN banding KM. Sehingga NO banding KL adalah MN dibagi dengan KN plus MN. Berarti KN sama dengan MN. Ya. Maka NO banding KL adalah MN banding 2MN. MN dengan MN yang kita hilangkan jadi setengah kan? Jadi NO sama dengan setengah KL. Terbukti. Ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu berikan contoh. Perhatikan gambar segitiga ini. Lihat ini ya. Panjang AD adalah 8 cm, panjang EB adalah 10 cm. Ya. Yang ditanyakan adalah si DE. DE ini sejajar dengan si BC. Ya. Tentukan panjang si DE. Karena D dan E adalah titik tengah AC dan AB, maka DE sejajar BC. Dan DE-nya adalah setengah BC.
Karena E titik tengah AB, maka AE sama dengan BE sama dengan 10. Sehingga si AB-nya 20. Kalau di sini 10, berarti di sininya AE-nya juga 10. Jadi AB-nya 20. Ya. AC-nya 16. Karena segitiga ABC siku-siku di C, maka panjang BC adalah, kita gunakan dalil Pitagoras. Ini Pitagorasnya, ya. Maka BC-nya kita peroleh 12 cm. Jadi DE-nya setengah, BC-nya adalah setengah kali 12, jadi 6 cm. Ya, setengah kali BC kan DE itu ya. Baik. Anak-anakku semuanya, kalau ada yang tidak mengerti silahkan bertanya. Sebelum Ibu akhiri, kita cek poin ya. Nanti checkpoint ini kalian selesaikan sampai jam PJJ Ibu pada pelajaran kalian selesai. Ya. Yang pertama, Andi berencana mengukur lebar sungai, sebuah sungai atau suatu sungai. Dia tak dapat pergi berseberang, nggak dapat pergi ke seberang sungai itu, sehingga untuk mengukurnya, dia membuat patokan-patokan. Seperti gambar ini. Ya, patokan-patokan, oh di sini nih lebarnya antara ini dengan ini, ya. Ini yang putus-putus itu adalah si sungainya. Ya. Pertanyaannya tentukan lebarnya. Lebarnya berarti yang ini berapa lebar sungainya. Ya. Yang kedua, ini boleh kamu namakan apa saja ya, yang ini dari titik sini ke sini dan ke sini. Ya, ini dan sini. Ya, ini kamu boleh tentukan titik A, B, C, P, Q, L, K, L, M, terserah. Ya. Tapi yang jelas kamu berikan titik-titiknya ya. Nama-nama titik itu. Dalam segitiga ABC, titik D dan E terletak pada sisi AB dan titik F pada sisi AC. Kamu gambar ini. Harus digambar. Kalau nggak digambar, gambar itu dapat poin ya. Jika DF sejajar BC dan EF sejajar DC, diulang, jika DF sejajar BC dan EF sejajar DC, sedangkan panjang AE adalah 4 cm dan ED adalah 6 cm, gambarlah segitiga berserta yang diketahui. Maksudnya begini, gambar segitiga beserta yang diketahui. Nah, ditulis seperti ini. Sekian, sekian, sekian hasilnya, nilainya ya. Kemudian yang kedua, tentukan panjang BD. Yang pertama tadi adalah gambar. Yang kedua, tentukan panjang BD jika AE-nya A dan DE-nya B. Kemudian tentukan rumus BD. Jadi rumus BD-nya dalam bentuk A dan B. Ya, bukan dalam bentuk nilai. Ya. Baik anak-anakku semuanya, semoga apa yang Ibu berikan pada kalian dapat bermanfaat ya, dan kalian pelajari berulang-ulang sampai kalian paham. Kalau tidak jelas, silakan bertanya. Semoga kalian sehat walafiat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.